Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Library of D. Nah, minum dulu. Udah habis. Nah, kali ini kita akan membahas ini semua komiknya udah direview. Salah. Semua novelnya udah direview di Ruang Ngobrol. Kalian bisa cek di Ruang Ngobrol. Novel-novel Rebecca R.F. Kuang sih namanya. Novel-novel Kuang, R.F. Kuang yang sudah terbit di Indonesia. Akan aku tunjukkan urut dari yang pertama terbit ya. Yang pertama terbit adalah Poppy War, trilogi Poppy War, trilogi Perang Opium ini. Aku beli ini simply pertama karena tertarik dengan ininya, covernya. Covernya bagus banget, gila, bagus banget. Terus Mbak Tika, temen di Ruang Ngobrol, strongly recommend this. Kami memang partner buat baca fantasi sih salah satunya. Bagus banget Riz. Oke. Aku coba beli. Aku bacanya 6 bulan kemudian. Karena tebel ya. Cuman sekali baca, aku nggak bisa berhenti. Beneran nggak bisa berhenti sekali baca ini. Karena emang saking sebagus itu. Aku gak akan ceritain seperti apa. Kalian bisa tonton aja nanti di Ruang Ngobrol. Nah, aku cuma pengen nunjukin koleksi-koleksi Kuang. Lalu kemudian berikutnya sequelnya The Dragon Republic. Ini terbitnya tidak jauh, mungkin nggak sampai setahun udah terbit volume 2-nya. Makanya aku juga langsung pick up-nya juga langsung yang Dragon Republic ini. Begitu baca volume 1 selesai, aku langsung beli volume 2. Memang saking intunya aku, lagi-lagi masih dengan cover yang sangat estetik seperti ini. Fun fact-nya, R.F. Kuang sendiri paling memfavoritkan cover dari Indonesia dibanding cover dari negara-negara lain ya. Terutama kalau kalian ngelihat cover yang versi bahasa Inggris, yang versi aslinya. Aduh, jauh kebanting banget. Mungkin maksudnya simplistik ya, tapi ya bukan selera aku lah. Aku nggak akan nge-pick up kalau covernya kayak gitu. Lalu, yang terakhir The Burning God, ini selisihnya agak lama ya. Mungkin 1 tahun lebih dikit kalau nggak salah. Karena emang ketika Dragon Republic rilis, Burning God itu baru mau rilis. Jadi proses terjemahannya, proses lisensi dan terjemahan juga memang membutuhkan waktu juga. Dan day one ketika terbit, aku sama Mbak Tika pada saat itu langsung beli dan kami langsung janjian untuk nge-review. Ketika kami bisa bertemu karena pada saat itu dia di Jakarta, aku di Jogja gitu. Dan pay off. Trilogi ini pay off semua. Bagus banget. Nah lalu, needless to say, Kuang menjadi favoritku. Setelah aku membaca tiga buku ini. Kemudian terbit Babel dulu. Tapi saya ingatku Babel dulu, tapi kemudian tidak kunjung terbit di Indonesia. Malah yang terbit duluan adalah Yellowface ini. Nah ini aku ada jasa lukis Mbak Nara tuh. Kalau kalian tertarik nanti mungkin akan aku taruh Twitternya beliau di sini. Silakan aja komen. Wah aku ini Yellowface menceritakan tentang thriller di dunia tulis-menulis, di dunia kepenulisan. Nah, sebagai orang yang selalu ingin menjadi penulis ya, buku ini tentu saja, Mbak Tika juga, buku ini tentu saja memantik rasa penasaran, emangnya dunia tulis-menulis ngapain? Thriller apa yang bisa diceritakan di dunia tulis-menulis? Ternyata Kuang bisa menceritakannya dengan bagus, dan karena kita udah hafal Kuang di di sini maka langsung wah keren. Tapi ini gaya penulisannya yang berbeda ya. Dia di sini lebih fokus pada perasaan orang. Jadi deskripsi keadaannya lebih jarang dilakukan ya. Karena emang thriller khas thriller sih kayak gitu tuh, thriller yang bikin kita tegang terus gitu. Nah, kemudian datanglah Babel yang sama Siramedia dipromosikan dengan gencar-gencaran. Aku agak terkejut sebenarnya kenapa Babel tidak terbit di Gramedia. Ternyata memang yang menang tender Siramedia. Needless to say, novel ini memang fantasi. Jadi ketika membaca, aku ngerasa kembali melihat Kuang di Poppy War. Dan aku suka banget. Tapi ada beberapa catatan juga yang mana kami sudah pernah nge-review ini di Ruang Ngobrol juga. Nanti bisa cek aja di sini.
Yang jelas Kuang menjadi salah satu penulis yang buat aku, kalau dia ada karya yang baru, aku akan selalu pick up. Karena belum ada karyanya yang disappoint. Nah, habis ini seharusnya ada karya barunya lagi yang belum terbit. Kata Basis kalau nggak salah judulnya. Aku berharap untuk segera bisa diterjemahkan di bahasa Indonesia karena aku akan memilih untuk tidak membaca impornya dan memilih terjemahan Indonesianya. Karena udah terlanjur punya yang Indonesia semua nih. Jadi ya biar kalau ngomongin koleksi biar kanu aja, biar komplit aja. Soalnya kalau aku terpaksa beli yang bahasa Inggris, mau nggak mau aku akan harus beli bahasa Inggris yang lain nih buat ngelengkapin. Nah itu tidak ramah di kantong. Nah itu aja sih bahasanku soal novel-novel Kuang, RF Kuang yang sudah terbit di Indonesia. Terima kasih udah menonton teman-teman. Silahkan komen mana aja yang kalian punya, mana aja yang kalian ingin koleksi di sini. Jangan lupa juga tonton review-review novel-novel Kuang di Ruang Ngobrol ya, buat dari aku sama Mbak Tika. Thank you, sampai ketemu di konten Library of the lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.